Baik, sebetulnya secara teknis blokade Selat Hormuz oleh Amerika Serikat ini sulit dibayangkan ya. Betul. Tapi toh Trump selalu ya, Trump will always be Trump kan, Prof. Imran. Tetap dengan ancaman demi ancamannya. Tapi menurut Anda, Prof. Imran, apakah itu memang satu-satunya sekarang yang bisa dilakukan Trump? Mau dibilang implementasinya sulit, tapi yang penting saya ancam dulu deh. Yeah. Mau kapalnya juga tidak ngapa-ngapain, yang penting ada di situ dulu deh. Apakah itu sebetulnya dalam dunia diplomasi kah? Saya tidak tahu ya, istilahnya strategi perang kah? Itu memang biasa dilakukan. Saya kira begini ya, salah satu strategic objectives dari Amerika Serikat itu adalah kebebasan lalu lalang navigasi kan di Selat Hormuz. Sebenarnya sebelum perang ini sebenarnya kan bebas. Ya. Tapi akibat dari perang ini kemudian Iran melakukan apa yang dinamakan weaponization of Strait of Hormuz. Karena dia melihat bahwa dengan cara men-choke Strait of Hormuz ini, maka posisi Amerika Serikat akan tergoyahkan karena ada tekanan dari publik internasional ya, termasuk mungkin katakanlah dari negara-negara termasuk Indonesia. Nah, saya tidak melihat yang anehnya ya, dalam in one point in time Presiden Trump itu mengatakan kita bagi-bagi dong fee-nya gitu kan. Ini hati-hati, Sylvia, sangat hati-hati karena dia juga bisa perlakukan kepada alki kita. Alki kita itu ada 3 dan kemudian Strait of Malacca. Itu kalau bisa katakan kalau itu berhasil, ide bahwa itu ada co-sharing dari profit yang melalui Selat Hormuz itu bisa diterapkan di tempat lain kan. Nah ini oleh karena itu Indonesia ini memang tidak bisa tidak berpihak. Ya. Setidak-tidaknya kita mendorong agar perundingan putaran kedua ini bisa muncul apa yang kita namakan trust ya. Karena selama ini kan trust yang trust deficit yang menjadi masalah antara Amerika Serikat dan Iran. Karena akibat daripada katakanlah provokasi dari Israel, Amerika menjadi tidak percaya kepada Iran. Nah, Indonesia dan negara-negara mid power yang lain yang mempunyai suara lah katakan demikian, ada baiknya turutlah membangun apa yang dinamakan suasana yang enabling environment, sehingga trust itu muncul di antara kedua belah pihak. Oke, yang pastinya yang sudah lebih tegas dalam menyuarakan ini adalah China, Prof. Imran. Oleh karena itu saya ingin tahu, kenapa sih China selama konflik ini terjadi, China mau itu di depan layar maupun di belakang layar, kita tahu pasti melakukan upaya-upaya untuk mendukung. Dan selama ini diduga yang didukung oleh China adalah Iran pastinya. Dan ketika Selat Hormuz ini diancam oleh Amerika Serikat, salah satu yang paling lantang bersuara juga adalah China. Sebetulnya kepentingan China sejauh ini di Selat Hormuz itu, tolong berikan gambaran kepada masyarakat, seperti apa Prof. Imran? Ada setidaknya apa yang ada di pikiran saya itu ada 2. Yang pertama itu adalah untuk memfire up engine ekonomiknya China, dia memerlukan bahan bakar kan. Jadi sementara Selat Hormuz ini adalah jalur di mana 20% dari supply global itu melalui ini. Jadi kalau China itu selalu pergi kemana saja dia mencari sumber-sumber energi karena mereka kurang. Nah untuk memfire up economic growth-nya dia memerlukan energi kan. Oleh karena itulah letak dari Selat Hormuz ini sangat strategis di mata China. Yang kedua, ini yang kedua insight dari saya ya. Bisa benar, bisa tidak, bisa benar, bisa salah. China ini sudah puluhan tahun tidak pernah bertempur. Terakhir dia bertempur dengan Vietnam. Ya, dan sementara itu PLA, People's Liberation Army itu sudah mengembangkan sistem persenjataan atau alutsista gitu, istilah kita kan alutsista yang canggih. Jadi dia memerlukan battlefront untuk membuktikan bahwa sistem persenjataannya itu memang battle proven, sehingga pada suatu saat skenario mereka pada suatu saat mau tidak mau
Karena Amerika melihat China ini sebagai strategic competitors. Pada suatu saat itu akan terjadi, katakanlah pertentangan di antara mereka. Nah, mereka ingin tahu senjata yang kita produksi ini memang apakah mampu mengatasi senjata-senjata canggih dari Amerika Serikat. Jadi mereka memerlukan medan untuk uji coba. Medan untuk uji coba sehingga senjata mereka itu battle proven. Nah, ini insight dari saya karena saya pernah menjadi duta besar di sana. Karena mereka belum pernah bertempur sudah puluhan tahun gitu. Oke, itu insight yang sangat menarik ya. Oke, tapi kalau misalnya Pak Anton membaca, kalau sampai China terlibat lebih jauh, selama ini kan kita tahu hanya lewat jalur belakang gitu ya. Tapi kalau sampai terlibat lebih jauh sampai ke battlefront, sebetulnya mungkin tidak sih? Apakah China akan sebegitunya untuk mengambil risiko itu? Satu, Iran itu kan sudah disanksi dari tahun 80-an pasca dari 47 tahun. 47 tahun. Itu satu. Siapa yang bantu Iran untuk pengembangan ini? Ketika dia butuh untuk pengembangan. Ini kan pengembangan apa yang dilakukan oleh Iran ketika dia mengembangkan misalnya missile drone. Itu nggak mungkin sendirian. Dia pasti dibantu. Namanya siapa? Ada dua negara. Ada Rusia dan ada Cina. Itu. Jadi pengembangan ini yang puluhan tahun, 25-30 tahun studinya Iran. Itu dibantu oleh mereka. Karena apa? Kalau misalnya produksi misal, sejauh ini catatan saya yang paling besar itu adalah kemampuan oleh Cina. Yang produksi misal bisa setahun itu bisa berapa? Yang melebihi dari Amerika. Itu yang satu. Kedua, ketika mereka kondisinya sudah dibombardir kemarin. Tapi kemudian bisa melakukan serangan balasan yang akurat. Matanya nggak ada. Ibarat kata itu, Iran tuh mata di tanah tuh nggak ada. Artinya apa? Dia butuh mata di udara. Siapa punya mata yang di udara yang paling akurat? Namanya Cina. Sehingga senjata presisinya itu juga kemudian bisa menyasar. Jadi bukan tanpa ada alasan Iran menyerang A, B, dan C. Itu adalah senjata-senjata, salah satu senjata presisi yang memang disetting untuk sana. Siapa yang punya itu membantu? Ya, Cina. Gitu. Jadi bagi saya tadi menyambung dari Prof. Imran, iya memang kenyataannya demikian. Gitu. Dan ada sejumlah analisis yang mengatakan bahwa Amerika itu kan punya pangkalan militer, aset militer di kawasan itu sekitar 15. 13 diantaranya rusak. Dan hari ini Amerika itu walaupun misalnya pertahanan di kawasan itu secara efektif menangkal serangan dari Iran. Tapi jangan lupa, di balik kata efektif itu ada angka yang menurun. Namanya adalah stok dari interseptor. Gitu. Ketika asetnya hancur, interseptornya hancur, keamanan di kawasan itu sangat vulnerable. Yang sebelumnya dia bergantung sama Amerika Serikat, sementara Cina masih menunggu. Pasca dari sini, jangan-jangan kemudian konstelasi geopolitiknya jadi berubah. Mereka udah mulai mempertimbangkan. Siapa yang didengar Iran? Cina. Kenapa kemudian kemarin negosiatornya Iran, ketua parlemennya, lalu Menlu mau datang ke situ, siapa yang ngasih assurance? Ya Cina. Kalau nggak ada yang ngasih assurance, ya bisa aja tiba-tiba dihajar oleh Amerika Serikat di tengah jalan. Ada yang ngasih assurance sehingga mereka mau untuk datang. Gitu. Jadi saya pikir perundingan kemarin itu saja, walaupun yang selalu kita lihat adalah ini adalah Pakistan. Sudah kerja banyak. Kenapa? Karena Perdana Menteri Pakistan sudah bilang kan, bahwa berterima kasih kepada Cina yang ikut membantu. Artinya apa? Ketika kita melihat bahwa ini perundingan, bagi saya pembelajar HI dan konflik kan ini jarang-jarang ada konflik yang melibatkan negara besar, mediatornya adalah negara menengah, middle power. Jarang-jarang. Saya bilang, apa iya tidak ada keterlibatan negara besar? Tapi ketika kemudian Perdana Menteri Pakistan dengan terbuka menyatakan berterima kasih sama Cina, oh ya ini yang memberi assurance sehingga mereka berani untuk datang dengan full team. Gitu. Jadi saya pikir Cina punya beyond dari tidak hanya sekedar tadi mereka juga harus ini senjata battle proven, walaupun juga udah pernah dicoba waktu misalnya India Pakistan pakai punya Cina, lalu India pakai punya Perancis, yang menang Cina ini udah ada jual-jual di mana-mana gitu. Amerika ketika dia melakukan serangan itulah bagian untuk promosi alatnya gitu. Ini yang kemudian bagi saya
Cina Baik. sedikit banyak dia tidak perlu untuk masuk ke dalam, cukup tunggu di tikungan saja melihat gitu loh, ini udah hancur. Tapi di sisi lain dia tahu bahwa posisinya juga dihitung oleh Amerika. Amerika Oke. juga berhitung. Amerika itu tidak hanya memikirkan yang di sini saja. Ini nanti kalau Asia Timur bergejolak, Ya. nanti ini kan dia akan bicara tentang stok. Rudalnya ada berapa segala rupa gitu. Ini ketika aset-asetnya udah banyak Baik. yang rusak, itu kan banyak yang dihitung Oke. kemudian. Oke. Itu. Kalau kita sekarang melihat keterlibatan China itu semakin obvious ya, semakin jelas bagaimana kita melihat, dan kita juga melihat negara-negara lain yang sebelumnya bersekutu dengan Amerika perlahan-perlahan tuh mulai merapat ke China. Salah satu yang paling jelas itu adalah ketika dari Spanyol misalnya sudah mendatangi Presiden Xi Jinping, dari Rusia sudah pasti. Apakah ini artinya ketika kita berharap nanti akan ada lagi perundingan tahap kedua antara Iran dengan Amerika Serikat, keterlibatan China dan kontribusi China untuk bisa mendamaikan kedua belah pihak ini akan semakin besar? Kami akan bahas usai jeda pemirsa sesaat lagi.